seperti tahun-tahun sebelumnya, kembali di tahun ini kita akan melakukan program Derma Ramadan. Iya sih, setuju-setuju aja sih Bu Lala. Cik Yanti, sumbangan dari Bu Lala itu gak bener loh. Masa gak diberikan sepenuhnya dari kita itu? Masa sih? Iya, alhamdulillah. Apalagi ibu kan orang baik. Makanya saya selalu senang ketika Ramadan datang. Jadi saya bisa bersedekah ya. Ya Allah Ibu. Iya. Makasih ya udah datang. Ibu makasih. Iya. Ya Allah, ya Rabbi. Iya udah. Ibu. Silakan ya. Iya sama-sama iya. Setiap tahun kalau ada pembagian sembako itu bukan dari siapa-siapa dan bukan dari mana-mana, tetapi dari uang pribadinya Bu Lala ya. Oke, siap Bu. Ya. Ya Allah Bu, terima kasih Bu. Ibu sangat dermawan. Iya. Oh, Blok D ya? Satu kompleks sama Bu Lala dong? Saya satu komplek dan satu blok sama Bu Lala. Memang kenal sama Bu Lala? Bukan kenal lagi, akrab malah. Dia kan setiap Ramadan selalu bagi-bagi sembako untuk kita-kita ya. Iya. Iya, Bu Lala memang baik. Kok ibu-ibu di blok D nggak ada yang seperti Bu Lala? Saya mah sudah tidak lagi, Bu. Soalnya pertanggungjawabannya tidak jelas. Iya ya. Memang tidak pernah ada pertanggungjawabannya. Malah kalau di Islam itu ada aturannya loh, Bu. Kalau kita bayar zakat itu 2,5 kilogram beras kali jumlah anggota keluarga kita. Misalnya nih, ibu di rumah ada 4 orang keluarga sama suami dan 2 anak. Nah, yang harus kita bayarkan 2,5 kilogram beras kali jumlah anggota keluarga kali 4. Jadi 10 kilogram beras itu yang harus kita bayarkan, Bu. Oh iya. Saya ingat itu pernah diberitahu oleh mertua saya, zakat fitrah ya Bu. Iya. Makanya kalau ibu punya uang lebih, mau bersedekah lebih, itu malah lebih bagus loh, Bu. Malah rezekinya tambah berkah. Iya sih, betul juga ya Bu Dewi. Iya. Aduh, Bu. Sudah sore. Saya pamit dulu ya, Bu ya. Gak akan ke rumah dulu gitu Bu Dewi? Saya nanti buka puasa. Mau masak dulu, Bu. Oh iya kalau begitu. Makasih ya Bu Dewi ya. Mangga atuh, Bu. Iya. Halo Bu Dani. Selamat malam Bu. Sudah pulang kerja Bu? Malam Bu Lala, iya nih baru pulang kerja. Ini loh Bu, saya mau mengingatkan bahwa di tahun ini kita kembali ibu-ibu komplek Blok D akan mengadakan program Derma Ramadan. Ibu jangan lupa ikut ya Bu. Oh gitu. Iyalah, saya sangat mengharapkan loh semua warga bisa berpartisipasi di tahun ini. Tahun kemarin saja saya lupa, belum minta sumbangan sama Ibu. Jadi diharapkan tahun ini menyumbang ya Bu. Loh, Ibu ini salah membuat pernyataan. Saya selalu ikut berpartisipasi, menyumbang setiap tahun tanpa pernah skip. Termasuk Ramadan tahun lalu juga. Kok Ibu ini ngomong gitu ya? Soalnya ini Ramadan loh. Jadi dipastikan semua yang Ibu berikan untuk sedekah akan digandakan pahalanya Bu. Dan bukan hanya Ibu saja nanti yang merasakan pahalanya. Jadi Ibu harus ikut menyumbang ya Bu. Biarlah, gak usah diungkit. Mau Bu Lala ingat atau tidak, gak masalah juga sih. Biarlah, yang penting sumbangan saya dulu itu sudah nyampe ke target penerimanya. Oh iya Bu, saya hampir lupa menyampaikan. Bentuk sumbangan untuk tahun ini beda Bu dengan sumbangan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya berupa uang, untuk tahun sekarang berupa sembako Bu. Oh iya Bu, yang lain bisa menyumbang sampai 10 paket. Kira-kira Bu Dani mau nyumbang berapa paket Bu?
Kalau ibu-ibu bisa 10 paket minimal, kenapa Bu Dani tidak bisa 20-30 paket Bu Dani? Kan ini bulan Ramadan, masa iya ibu kalah sama ibu-ibu yang lain? Rasanya sering lihat di daftar sumbangan, orang paling nyumbang juga 1-3 paket. Masa sih 10 paket? Halo? Rasanya kegedean, Bu? apalagi 20 paket. Rasanya aku kok nggak ikhlas ya ngeluarkan sumbangan segitu. Tapi kalau menolak juga aku malu dan nggak enak juga sama Bu Lala. Ibu dengar saya, Bu? Kasih apa enggak ya? Ibu? Kok diam saja sih, Bu? Beneran loh, Bu. Saya kasih tahu ya, Bu. Ini tuh Ramadan. Ibu nggak usah banyak perhitungan deh. Kira-kira ibu membagikan berapa paket, Bu, kepada saya? Iya Bu Lala, saya nyumbang 3 paket aja ya Bu Lala. Hah? Cuma segitu? Yakin, Bu? Apa ibu tidak malu dengan ibu-ibu yang lain yang berlomba sebanyak-banyaknya memberikan sedekah? Ini untuk fakir miskin loh, Bu, bukan untuk saya. Saya di sini sekedar sukarela, Bu, untuk menjadikan koordinator. Gimana, Bu? Iya, saya adanya segitu sih Bu Lala. Yang penting kan saya ikhlas tanpa harus memaksakan juga. Oh, gitu ya, Bu. Ya udah deh kalau gitu. Berarti 3 paket ya, Bu. 250.000 dikali 3 paket. Semuanya menjadi 750.000. Uangnya bisa saya ambil besok ya, Bu? Oke Bu Lala. Ya udah, malam Bu Dani. Malam, terima kasih ya Bu Lala. Iya, sama-sama. Bu Lala, masuk dulu yuk. Gak usah, Bu. Saya di sini saja. Saya buru-buru mau ke pasar, mau belanja sembako. Oh gitu, ya udah, aku mau titip uangnya aja ya. Ini uangnya 750.000 ya. Semoga bisa ngebantu orang yang lagi kesusahan. Dan makasih juga loh Bu Lala, karena sudah membantu mengkolektifkan uang warga. Iya, Bu. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu. Ibu baik sekali, Bu. Selalu membantu saya kalau saya mintain sumbangan. Gak kayak ibu-ibu komplek yang lain. Iya, Bu. Gak tahu kenapa tahun ini susah banget dimintain sumbangan. Saya telepon gak diangkat. Saya datangin gak ada yang ngasih donasi. Saya heran, Bu. Padahal kan ini bulan Ramadan. Loh, katanya semalam ibu-ibu pada berlomba-lomba banyak-banyakan nyumbang. Minimal 10 paket. Ibu Lala ini bohong besar artinya ya. Tapi Bu Lala, kalau mereka mau masing-masing, ya udah aja nggak apa-apa. Biarin aja. Saya dengar sendiri, katanya dia dari uang pribadi loh. Bukan bantuan dari pemerintah, kelurahan, dan lain-lain. Benar-benar tulus dan ikhlas. Iya, Bu Lala memang baik banget. Kok ibu-ibu di Blok D nggak ada yang kayak Bu Lala ya? Pada pelit semua. Emangnya cuman Bu Lala aja yang sering bagian sembako? Lah, wong sumbangan ibu-ibu se-RT di sini diakuinya sebagai sumbangan uang pribadinya sendiri. Terang aja, ibu-ibu pada kapok. Harusnya kan Bu Lala menjelaskan ke penerima sumbangan itu bahwa itu adalah pemberian kolektif dari seluruh ibu-ibu di Blok D. Sehingga ibu-ibu di Blok D tidak dicap pelit. Dan bukan hanya Bu Lala saja yang dapat gelar sebagai seorang dermawan. Dermawan yang sesungguhnya itu tidak bersuara. Kan harusnya setiap tahun ada pertanggungjawabannya. Kita tidak tahu berapa total dana yang masuk dari warga komplek Blok D. Terus berapa total yang disalurkan. Kan kita tidak tahu. Tidak pernah kan Bu Lala membuat laporan itu? Iya juga sih Bu ya. Makanya Bu, setiap tahun ada laporan pertanggungjawabannya. Berapa uang yang masuk. Terus kita tahu nggak siapa saja yang disalurkan, berapa orang,
Terus jangan-jangan dananya disunat, Bu. Terus sebagian dipakai sama Bu Lala lagi. Ih, kalau saya mah amit-amit, Bu. Auzubillahi min dzalik. Ya, masalahnya Bu Lala tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban ke ibu-ibu Blok D tentang penggunaan uang sumbangan itu. Pantaslah ibu-ibu jadi tidak percaya lagi menyalurkan sedekahnya lewat Bu Lala lagi. Oh iya Bu, nanti kalau Bu Dani ada waktu, saya mau minta tolong ya Bu. Nanti Ibu beritahukan kepada warga yang lain untuk segera mengasihkan sumbangannya kepada saya Bu. Karena saya kan koordinatornya. Jadi saya sebenarnya capek juga Bu. Apa-apa dilakukan sendiri. Saya yang jadi koordinatornya, saya yang nagihin uangnya, saya yang belanja ke pasarnya, saya yang bungkus-bungkusin sembakonya. Saya juga Bu yang woro-woro ke warga buat datang ngambil sembakonya. Kan capek Bu saya. Seharusnya sih ada lah beberapa warga yang bantu saya. Iya kan Bu? Kasihan juga Ibu Lala ini. Sebenarnya orangnya baik, semangat, dan mau membantu warga menjadi koordinator. Cuma mungkin karena ia tidak jujur dan tidak transparan soal uang sumbangan, jadi ibu-ibu di blok ini jadi pada kapok bersedekah lewat Bu Lala. Iya. Ya udah tuh, ya Bu ya. Mungkin mereka mau sendiri-sendiri, ya udahlah biarin aja Bu. Ya udah Bu, nggak apa-apa, biarin aja. Ya udah Bu, saya duluan ya, keburu siang. Oh ya udah kalau gitu, kalau nggak akan mampir dulu ke Enggak dalam. Bu, makasih. Oh iya kalau gitu. Makasih ya Bu Lala. Iya Bu, sama-sama. Iya. Ya, duluan ya Bu. Iya. Sodako, derma, yadya, punya, atau apapun istilahnya sumbangan itu hanya akan berarti jika dijalankan dengan ketulusan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun. Maaf Bu Lala, saya mah kasih sendiri uang sedekah saya ke orang kampung atas. Oh, gitu ya Bu? Iya. Bukan agar nantinya kita mendapat berkah atau rejeki yang lebih banyak. Karena jika begitu, itu namanya hitung-hitungan dagang. Bu, gimana? Mau nyumbang nggak? Ya, kalau sekarang saya nggak nyumbang lewat Bu Lala lagi. Saya mau nyumbang lewat foto ikan saya. Bu, maaf ya. Oh gitu ya. Bukan pula untuk mendapatkan nama atau agar disebut sebagai dermawan. Karena begitu kita mengharapkan berkah dan memberi, maka saat itulah keikhlasan kita hilang. Marilah kita memberi karena kita ingin memberi. Dan mari kita membantu sesama karena memang ingin membantu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Gimana ya ini? Yati. Yati. Kamu bisa tolong Ibu nggak? Kamu pergi keluar, bilang sama ibu-ibu semua kalau saya tidak di rumah. Cepet Yati. Udah cepet, jangan banyak pikiran. Cepet kamu keluar, Ibu bingung. Duh, gimana sih ini? Bu Ibu maaf ya, Bu Lalanya lagi keluar kota. Keluar kota? Tumben banget. Kemana, Neng? Keluar kota ada urusan. Biasanya kan Bu Lala suka bagi-bagi sembako setiap tahun. Ini kok belum gitu, makanya kita kesini. Karena lagi tahun ini nggak dulu ya Bu, maaf. Jadi tahun sekarang nggak ada sedekah dari Bu Lala.